Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Hilman Jakarya dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menceritakan tentang monolog sejarah Rengas Dengklok. Sore itu, 15 Agustus, suasana Jakarta diliputi ketidakpastian. Kabar soal menyerahnya Jepang sudah demikian masih tersebar di kelompok-kelompok pemuda anti Jepang. Tapi, belum ada konfirmasi resmi dari otoritas Jepang di Jakarta. Radio resmi Jepang pun berhenti siaran sejak sehari sebelumnya. Atas alasan ini, para aktivis muda di Jakarta yakin Jepang memang telah menyerah. Maka inilah saatnya rakyat Indonesia segera ambil inisiasi untuk memproklamasi kemerdekaan. Tapi, para orang tua macam Soekarno dan Hatta masih enggan bergerak tanpa ada kejelasan status resmi dari Jepang. Itulah musabab Soebadio menemui Hatta di rumahnya sore itu. Adu mulut pun tak terhindarkan karena Hatta tak mau dipaksa menyegerakan proklamasi. Hatta yang sedang menekuni rancangan proklamasi untuk didapatkan dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Esoknya, harinya jadi jengkel karena dituduh ragu-ragu. Tindakan yang akan engkau adakan itu bukanlah revolusi, tetapi putsch, seperti yang dilakukan dahulu di Munchen tahun 1923 oleh Hitler. Tetapi gagal. Timpal Hatta sebagaimana ia tulis dalam Untuk Negeriku. Rupa-rupanya bukan Hatta saja yang kena desak, tapi juga Soekarno. Malamnya, Wikana dikawani Soebadio, Suroto Kunto, dan DN Aidit sebagai perwakilan kelompok pemuda mendatangi kediaman Soekarno di Pegasangan Timur. Hatta juga yang datang ke sana setelah percekokan kian sengit. Wikana dan para pemuda itu mendesak Bung Karno mengobarkan revolusi malam itu juga. Massa sudah siap. Bantuan dari Peta dan Heyo semua menunggu komandan. Kalaupun harus pecah kontak senjata dengan Jepang, juga jadilah. Tapi kalian tidak kompak, tidak ada kesatuan di antara kalian. Ada golongan kiri, ada golongan syariah, golongan intelektual, yang semua mengambil keputusan sendiri-sendiri, cecar Soekarno. Sebagaimana disebut Cindy Adam dan dalam Bung Karno penyambung lidah rakyat Indonesia. Bagi para pemuda, kemerdekaan mesti diproklamasikan atas nama rakyat dan di luar proses PPKI. Kenyataan bahwa Jepang sudah kalah semestinya menggugurkan juga wewenangnya untuk mengatur cara. Indonesia merdeka sementara. Soekarno-Hatta tidak mau mengambil resiko bentrok dengan Jepang yang membuang tenaga percuma. Sampai akhirnya, Wikana yang emosional menggertak Soekarno dengan ancaman. Apabila Bung Karno tidak mau mengucapkan pengumuman kemerdekaan itu malam ini juga, besok pagi akan terjadi pembunuhan dan penumpahan darah, seru Wikana. Tiba-tiba Soekarno melonjak dari duduknya, berdiri menghampiri Wikana dan membuka lehernya. Ini leherku, seretlah aku ke pojok sana, dan sudahilah nyawaku malam ini juga, jangan menunggu sampai besok. Wikana ciut juga kena bentak Bung besar. Maksud kami bukan membunuh Bung, melainkan kami mau memperingatkan, katanya. Hatta akhirnya angkat bicara juga. Dengan dingin ia menolak segala rencana Wikana dan kawan-kawan. Lebih baik mereka cari pemimpin lain saja untuk mengobarkan revolusi jika memang ingin saja. Wikana dan kawan-kawannya tak bisa menjawab apa-apa lagi. Mereka sadar belaka. Tidak ada tokoh lain yang punya wibawa dan kekuatan politik untuk mengorbankan revolusi selain Soekarno-Hatta. Konfrontasi emosional itu berakhir tanpa hasil dan mereka semua bubar. Demikian teks monolog sejarah dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.